Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita mau membahas tentang mata kuliah kita, operasional riset. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membahas ataupun menjelaskan sedikit. Jadi capaian pembelajaran dari materi operasional riset ini, ya. Yang pertama Ibu mau jelaskan itu adalah capaian pembelajaran dari prodi, ya. Jadi setelah mempelajari ini, mahasiswa itu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya yang mandiri. Nah, ya kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah. Kemudian mampu menyelesaikan masalah yang rutin terjadi dari fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kemudian mampu menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi. Nah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui pengertian dan kegunaan riset operasi untuk mengambil keputusan dalam manajemen. Mahasiswa mampu membuat formulasi permasalahan ke dalam bentuk fungsi-fungsi manajemen. Ya, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan, menggunakan solusi, menggambarkan fungsi kendala dan tujuan pada sumbu koordinat XY, menentukan solusi optimal. Kemudian mahasiswa mampu membentuk tabel simplex berdasarkan bentuk baku, solusi dasar, variabel, dan solusi optimal dalam membaca tabel optimal. Kemudian mahasiswa menjelaskan pengaruh dari perubahan yang terjadi pada fungsi kendala terhadap solusi optimal. Mahasiswa mampu memahami penggunaan metode transportasi dan penyelesaiannya. Mahasiswa dapat mengerjakan penugasan, menghitung waktu penyelesaian, menentukan jalur kritis, menghitung probabilitas. Kemudian mahasiswa dapat menentukan strategi yang akan digunakan oleh setiap pemain dalam menentukan nilai permainannya pada materi teori permainan. Kemudian kemampuan akhir tiap tahapan ya dikatakan sub CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa itu mengetahui konsep dasar riset operasi dan kontrak perkuliahan, menguasai pemahaman dan penyelesaian linear programming, metode grafik, solusi maksimasi dan minimasi, menguasai pemahaman penyelesaian linear programming, metode simplex dalam bentuk solusi maksimasi dan minimasi, mengetahui pengetahuan hubungan dual dan primal, penyelesaian solusi optimal, dan menganalisis, menguasai prosedur dalam keputusan, kriteria, kondisi situasi yang beresiko. Kemudian memahami solusi awal dari sebuah permasalahan, metode transportasi, penyelesaian solusi dari sebuah kasus. Kemudian mampu memahami masalah khusus dalam metode penugasan dengan solusi maksimasi dan minimasi. Mengetahui jenis-jenis unsur dasar, kriteria, dan strategi dalam teori permainan. Mengetahui ciri-ciri proses probabilitas transisi, peralatan, dan steady state dalam teori analisis Markov. Ya, jadi deskripsi singkat dari mata kuliah operasional riset ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang metode-metode yang dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan manajerial. Nah, sehingga mahasiswanya mampu mengimplementasikan metode-metode kuantitatif yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan, ya. Jadi ini ada materi pembelajaran kita dalam satu semester. Yang pertama itu ada konsep dasar riset operasi dan kontrak perkuliahan. Yang kedua linear programming, metode grafik bagian 1. Yang ketiga linear programming, metode grafik bagian 2.
Yang keempat, linear programming metode simplex bagian 1. Yang kelima, linear programming metode simplex bagian 2. Yang keenam, metode dual dan primal. Yang ketujuh, teori keputusan. Yang kedelapan, ujian tengah semester. Kemudian yang ke-9, metode transportasi bagian 1. Yang ke-10, transportasi bagian 2. Yang ke-11, metode penugasan bagian 1. Yang ke-12, metode penugasan bagian 2. Yang ke-13, teori permainan bagian 1. Yang ke-14, teori permainan bagian 2. Dan yang ke-15, teori analisis Markov. Dan ke-16 adalah UAS, ujian akhir semester. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, ini ada bahan utama kita yang kita gunakan. Hamdi Ataha, Hilir, Siswanto, dan ini bahan pendukungnya, Pangestu Subagio, Zulian Yamid. Oke, Ibu rasa ini sudah jelas ya, RPS kita dalam 1 semester. Jadi, materi kita hari ini, ya, kita membahas tentang metode penugasan minimasi. Oke, selanjutnya. Nah, yang jadi pertanyaan sering sekali, ya, apa saja sih langkah-langkah pengerjaan dari metode penugasan, minimasi, ataupun maksimasi? Kemudian, apa sih penugasan minimasi dan maksimasi? Apakah penugasan minimasi dan maksimasi ada kaitannya dengan pekerjaan? Nah, saya jelaskan sedikit tentang metode penugasan. Metode penugasan ini sering juga disebut dengan assignment ataupun Hungarian method. Ya, yaitu merupakan metode untuk menentukan alokasi sumber daya manusia, ya, sumber dayanya ke satu tugas tertentu secara satu persatu ataupun one by one. Nah, penugasan dapat juga diartikan sebagai pemberian tugas ataupun pekerjaan terhadap karyawan. Jadi jika Anda seorang manajer, jadi Anda perlu membagi ataupun menempatkan satu karyawan ke pekerjaannya gitu ya. Jadi dengan metode ini kita bisa memberikan ataupun menentukan karyawan kita akan bekerja di bagian apa seperti itu ya. Ataupun akan mengambil alih pekerjaan apa gitu. Nah, jadi penyelesaian dengan metode penugasan ini dapat diarahkan kepada maksimasi dan minimasi. Nah, maksudnya itu ya, apa maksud maksimasi dan minimasi itu? Jadi, jika maksimasi ya, hal-hal yang ditugaskan itu berkaitan dengan perolehan. Jika itu maksimasi, ya, contohnya seperti pendapatan, laba, gitu ya, dan hal-hal yang positif lah. Nah, jika dengan metode minimasi, ya, itu biasanya dikaitkan dengan pengeluaran seperti gaji, beban, gitu ya, kerugian, ataupun hal-hal lain yang sifatnya negatif. Seperti itu. Langsung masuk ke langkah penyelesaiannya. Nah, ada beberapa langkah penyelesaian yang harus kita pahami sebelum kita menyelesaikan soal ataupun permasalahan yang ada. Ya, yang pertama itu kita harus mencari angka terkecil ataupun terbesar pada setiap baris. Kemudian kita kurangi angka terkecil yang ada pada setiap baris dengan angka terkecil pada setiap baris. Yang ketiga, kita cari angka terkecil pada setiap kolom. Yang keempat, kurangi angka terkecil yang ada pada setiap kolom dengan angka terkecil pada kolom. Yang kelima, kita melakukan raw scanning ataupun kita menarik garis lurus, vertikal ataupun horizontal seminim mungkin, ya, dengan melalui angka 0 terbanyak. Ya. Dengan catatan tidak boleh mencoret angka 0 lebih, ini lebih ya, lebih dari 2 kali secara vertikal ataupun horizontal. Nah, kemudian kita lihat apakah yang kita buat tadi itu sudah optimal atau belum, gitu ya. Nah, kalau belum optimal, kita ambil langkah ke-7. Ya, kita cari angka terkecil pada angka yang belum tercoret. Lalu kita kurangkan
Yang ke-8 kita kurangkan angka yang belum tercoret dengan angka terkecil tadi. Nah, lalu kita cari angka yang dilalui oleh dua garis, baik secara vertikal ataupun horizontal, lalu tambahkan dengan angka terkecil tadi, ya. Nah, kemudian kita ulangi lagi langkah yang 5 dan 6 tadi. Nah, lalu kita tentukan yang ke-10, kita tentukan pekerjaan yang tepat untuk setiap karyawannya, dan kita tentukan biaya minimumnya jika itu kasusnya minimasi. Kalau kasusnya maksimasi, kita tentukan biaya maksimumnya. Gitu, seperti itu ya. Ini ada contoh penugasan minimasi. Sebelum kita masuk ke contoh penugasan minimasi, dari penjelasan tadi, ada yang mau ditanyakan? Dari yang Ibu jelasin awal tadi, kapan masalah penugasan ini bisa dikatakan sudah optimal ya, Bu? Kapan penugasan ini dikatakan optimal gitu ya. Nah, penugasan ini dikatakan optimal jika jumlah garis sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Itu baru dikatakan penugasan ini sudah optimal. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya karyawannya itu ada 4 gitu ya. Itu berarti jumlah barisnya ada 4. Nih, admin teller nih, ya kan? Ini bisa dilihat ya, di contoh penugasan ini admin tellernya ini ada 4. Nah, terus nanti row scanning yang kita ambil itu juga ada 4. Garis lurus, vertikal ataupun horizontal itu nanti ada 4 juga. Nah, itulah dikatakan bahwa penugasan ini sudah optimal. Gitu. Jadi kalau misalkan garisnya hanya 3, sedangkan tabel ataupun kolomnya ada 4, itu belum optimal. Gitu ya. Bisa dimengerti, April? Baik, Bu. Bisa, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Jadi kita masuk ke contoh penugasan minimasi. Oke. Nah, di sebuah perusahaan, PT Nindya Karya memiliki 4 karyawan baru yang akan ditempatkan pada 4 posisi pekerjaan. Tentukanlah pekerjaan yang tepat untuk setiap karyawan agar biaya yang dikeluarkan perusahaan minimum. Dengan data tabel seperti berikut ini. Ada baris Juli, Yuli, Putri, Tiara, berikut dengan biayanya. Kita anggap saja ini dengan apa ya, ratusan ribu gitu ya. Misalnya admin. Kalau di Juli dia 210.000, di Taylor dia 150.000, di CS 180.000, di Finance dia 130.000. Untuk si Yuli di kolom admin biayanya itu ada 140.000, Taylor 160.000, CS 200.000, Finance 190.000. Nah, Putri di admin dia 150.000, Taylor 175.000, CS 220.000, dan Finance 200.000. Untuk Tiara, admin itu ada 200.000, Taylor 115.000, CS 160.000, dan Finance 190.000. Ya, itu ya. Jelas soalnya? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Ya, oke. Kita lanjut ke langkah penyelesaiannya ya. Kita akan menyelesaikan ini kasus minimasi. Yang pertama tadi, kita mencari angka terkecil pada setiap baris ya. Di baris Juli, angka terkecilnya ada berapa? 130. Ya, 130.000 ya. Nah, kalau untuk di Juli, berapa angka terkecilnya? 140.000. Ya, 140.000 ya. Kemudian di Putri 150.000 ya. Kemudian di Tiara 115.000. 115.000. Tahap kedua, kita kurangi angka yang ada pada setiap baris dengan angka terkecil pada setiap baris. Nah, tadi yang terkecil itu di Juli, ya, yang terkecil itu adalah 130, ya.
Jadi di Juli di kolom admin itu ada 210. Nah, 210 dikurangi 130. Berapa hasilnya? 80, Bu. 80. Di teller 150 dikurangi 130. 20. 20. Kemudian di Juli di kolom CS 180 dikurang 130. 50. 50. Iya, 50. Di Juli coba 140 dikurang 140. 0, Bu. 0. Ya. Kemudian di teller 160 dikurangi 140. 20. 20. Di CS 200 dikurangi 140. 60. 60. Di finance 190 dikurangi 140. 50. 50. Nah, ini dia ya. Nih. Dapatlah ini hasilnya. Untuk Putri, Tiara, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi dapatlah ini hasilnya. Kemudian mencari angka terkecil pada setiap kolom. Jadi setiap kolom kita lihat itu di kolom admin. Nah, jadi sekarang langkah yang ketiga kita itu mencari angka terkecil pada setiap kolom ya. Nah, dari kolom admin angka terkecilnya adalah 0 ya. Kemudian di teller angka terkecilnya ada 0 juga. 0 juga. Di CS angka terkecilnya ada 45. 45. Di finance angka terkecilnya ada 0. 0 ya. Oke, kita sudah jalani tahap langkah 1, 2, 3 ya. Kemudian kita masuk ke tahap keempat. Nah, kita mengurangi angka yang ada pada setiap kolom dengan angka terkecil pada setiap kolom. Ya, kita mengurangi angka yang ada pada kolom dengan angka terkecil yang ada pada kolom. Nah, sekarang kalau tadi kita bahasnya baris, sekarang kita bahasnya kolom. Oke. Nah, di kolom admin itu angka terkecilnya tadi kan 0 ya. Kita kembali ke slide sebelumnya di sini ya. Jadi kita kurangi ya. Kita kurangi tadi ya. Nah, mengurangi angka yang ada pada setiap kolom dengan angka terkecil. Jadi 80 itu 80 kurang 0. 0 ya. Di kolom admin angka 80 dikurangi dengan angka terkecil. 0. 80 kurang 0. 80. 80. Nah, 0 kurang 0. 0. Kemudian 0 kurang 0. 0. Terus 85 kurang kurang 0. 0. 85. 85. Nah, di kolom teller seperti itu juga. Angka terkecilnya tadi kan 0 ya. Jadi 20 kurang 0. 20. 20 kurang 0. 20. 25 kurang 0. 25. 0 kurang 0. 0. Untuk CS 50 kurang 45. 5. 5. Berubah ya. Kita lihat di sini 5 ya. Ini dia ya. 5 CS. 60 kurang 45. 15. 15. 70 kurang 45. 70 25 ya. Kemudian 0 kurang 0. 0. Nah, terus di finance 0 kurang 0. Tetap 0 ya. 50 kurang 0, 50. 50. 75 kurang 0, 75. 75. Oke. Kemudian kita akan melakukan raw scanning. Seperti yang saya bilang tadi. Raw scanning. Kita tarik garis angka pada baris yang terkecil. Nah, kita lihat di baris Juli. Ya, angka terkecilnya ada 1, 0, kita coret, kita tarik garisnya.
Kemudian di Yuli. Di Yuli tidak ada, barisnya tidak ada ya. Di Putri juga tidak ada angka nolnya. Kita lihat di kolom. Nah, kita lihat di kolom. Ada angka 0, kita tarik garisnya. Kemudian di Tiara, kita lihat. Ada angka 0 pada baris? Ada. Ada. Kita tarik angka 0. Oke. Ya. Nah, kita lihat di sini jumlah garis 1, 2, 3. Ya, jumlah barisnya ada 4. Jumlah tabel ataupun jumlah kolomnya ada 4. Nah, berarti dia belum optimal. Jadi, kita harus melakukan yang namanya revisi tabel. Nah, dengan cara mencari angka terkecil yang belum tercoret. Dapat 15. Nah, kemudian kita mengurangi angka yang belum tercoret dengan angka terkecil tadi. Kemudian kita cari angka yang dilalui oleh dua garis, baik secara vertikal ataupun horizontal. Lalu tambahkan dengan angka terkecil tadi. Ditambah ya, bukan dikurangi. Nah, kita dapat angka terkecilnya 15. Angka yang dilalui, baik secara horizontal ataupun vertikal, itu kita lihat angka berapa? Ada angka 85 sama 80 ya. Nah, cari angka yang dilalui, angka terkecil ya. Berarti 80. Nah, kemudian ditambahkan 15. Jadi 80 ini ya. 80 ini ditambah 15 jadi 95. Makanya di Juli bagian admin dia jadi 95. Nah, gitu ya. Untuk angka-angka yang lainnya seperti di Tiara juga ditambahkan 15 jadi 100. Terus yang di Taylor ini, di Taylor ya, ini jadi 5 dikurangi. Kalau yang dilalui garis dia ditambah, yang tidak dilalui dia dikurangi. Nah, ya 25 ini tidak dilalui garis, dikurangi 15 jadi 10 gitu ya. Di CS yang tidak dilalui garis itu ada 25 dan 15. Dikurangi 15 kurang 15 0. 25 kurang 15 10 gitu ya. Dan seterusnya ya. Paham sampai di sini? Paham. Paham ya? Oke. Nah, lalu kita ulangi langkah kelima dan keenam. Kita tarik lagi garis. Ya, kita lihat dari kolom dan dari baris angka terkecil. Kalau ada angka terkecilnya langsung kita coret, kita tarik garisnya. Nah, pertama kita lihat di kolom finance ya. Di baris Juli. Di baris Juli kita lihat ada satu angka 0 ya. Tarik garisnya. Oke, dapat ya. Kemudian kita lihat di kolom admin ada angka 0 ya. Kita tarik garisnya. Oke. Di baris Tiara kita lihat ada 2 angka 0, kita tarik garisnya. Ya. Kemudian di kolom CS ada 2 angka 0, kita tarik garisnya. Oke. Nah, kemudian langkah terakhir ya, kita menentukan pekerjaan yang tepat untuk setiap karyawan dan tentukan biaya minimumnya. Nah, kita lihatlah. Pertama kita lihat ini ya, yang terdiri dari barisnya itu 1 angka terkecil. Kemudian di kolom 1 angka terkecil. Jadi kalau kita lihat di kolom finance itu ada 1 angka terkecilnya, yaitu di finance ya. Di baris Juli. Kemudian di baris Juli pada kolom CS ada angka 0 ya, dan ada di admin juga ada angka 0. Tapi kita pilih yang di CS. Kenapa? Nanti akan tahu jawabannya karena kita cari dulu 1 angka 0 pada setiap baris dan setiap
kolom. Nah, tadi kolom finance ada 1 angka 0. Kita cari lagi, kalau di teller ada 1 angka 0. Nah, berarti kita ambil itu 1 angka 0. Kalau di CS ada 2 angka 0. Kan bingung kita mau pilih yang mana kan? Kita lihat di barisnya. Nah, di barisnya kita ambil 1 angka 0-nya. Di CS. Kenapa di CS kita ambil? Kenapa enggak di bawah? Yang CS-nya itu kenapa enggak angka 0 yang di bawah? Kenapa? Karena tadi kita sudah menentukan tiara. Tiara hanya mempunyai 1 angka 0 di kolom teller. Jadi itu sudah diisi oleh tiara, gitu ya. Kemudian di kolom admin ada 2 angka 0. Kenapa enggak si Yuli yang kita tentukan? Karena Yuli tadi sudah ditentukan di CS 0-nya, gitu ya. Jadi mau Putri hanya 1 baris angka 0-nya di kolom admin. Jadi Putrilah yang akan bekerja sebagai admin, gitu ya. Selanjutnya untuk melihat biayanya, biaya yang minimumnya, ya kita lihat. Nah, jadi kita akan menentukan siapa yang kerja di finance, siapa yang kerja di CS, siapa yang kerja di admin. Ini dia. Nah, kita lihat ini tabel awal tadi ya, tabel biaya yang dikeluarkan di awal. Juli, jika dia di finance, biayanya itu 130. Kalau Yuli, dia berada di CS, biayanya itu 200.000. Dengan Putri, ya, dia berada di admin, biayanya itu 150.000. Dan Tiara, dia itu berada di teller dengan biayanya 115.000. Nah, total keseluruhannya adalah 595. Itulah dia total biaya minimum yang diperoleh. Ya, paham sampai di sini? Masih ada yang mau ditanyakan? Ibu, Maya mau nanya. Oh ya, apa Maya? Apa manfaatnya metode penugasan ini, Bu? Ya, jadi manfaatnya ini ya, misalnya kita ini sebagai karyawan, kita ini nggak usah bingung gitu ya, karena dengan metode ini kita bisa menentukan pekerjaan yang dikerjakan oleh setiap karyawannya. Jadi kita nggak untuk kerugian itu sangat minim gitu ya, karena sudah kita buat tahapannya, kita sudah memberikan penugasan yang tepat untuk pekerjaan yang tepat, orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat, seperti itu ya. Bisa dipahami, Maya? Bisa, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Maya, atas pertanyaannya. Jadi, Ibu mau kasih kalian tugas, ya, yang dikumpul dalam waktu 2 kali 24 jam ke email tertera di layar. Jadi, ada rubrik penilaian, ya, rubrik ataupun matriks, ya. Kalau jawabannya itu salah, ya, dia tidak memahami soal, itu skornya itu kurang dari 20. Nah, kalau dia menjawab soal, dia memahami, menjawab soal, tapi masih tidak teratur dan tidak benar, ya, itu berarti skornya di antara rentang 21 sampai 40. Nah, dalam grade kurang gitu ya. Kalau dia memahami soal, jawaban yang disajikan itu benar, tetapi belum teratur dan belum lengkap tahapannya, skornya itu 41 sampai 60 dan grade-nya itu cukup, ya. Kemudian untuk memahami soal dan menyajikan jawaban yang benar, teratur, terstruktur dan tetapi belum lengkap tahapannya, itu masih dalam grade baik dan skornya 61 sampai 80. Nah, kalau sangat memahami soal, ya, mahasiswanya sangat memahami soal, dapat menyajikan jawaban yang benar, terstruktur dan teratur dan lengkap tahapannya, itu dalam grade sangat baik, nilainya lebih besar dari 81. Ya, paham ya? Ini yang akan menjadi penilaian dari jawaban ya, tugas kalian. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, sudah pas dan jelas ya. Baik, kalau begitu Sudah, Bu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.